Setiap negara memiliki sejarah masing-masing. Tak terlepas juga daerah pasti memiliki sejarah, seperti Kabupaten Cirebon memiliki catatan panjang akan sejarah berdirinya Cirebon itu sendiri. Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, di mana Ci merupakan dari singkatan Cai dalam bahasa Sunda. Ci di Cirebon adalah sisa air dari olahan udang yang bisa dibuat menjadi terasi, dan kata Rebon adalah nama dari udang kecil tersebut. Kita masuk materi pertama, yaitu Cirebon masa pra-Islam. Masa Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-15. Masih berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia memperkenalkan beberapa pengetahuan baru bagi masyarakat lokal sebelumnya hidup dalam kebudayaan prasejarah. Pengetahuan baru yang diperkenalkan budaya Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia antara lain sistem penulisan aksara Pallawa. Agama Hindu-Buddha, sistem pemerintah terbentuk dari monarki dan penanggalan saka. Materi selanjutnya adalah awal pembentukan kerajaan di Cirebon. Cirebon pada awalnya adalah sebuah duk kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng tanpa seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Dia membuka hutan ilalang dan membangun sebuah gubung dan tanju yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan memberi nama Caruban karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Setelah berapa lama kemungkinan, Ki Gendeng alang-alang yang sebagai kru menunjuk Pangeran Walangsungsang sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabuana atau Cakrabumi, yaitu mengurus segala hal yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Setelah cukup lama, Raden Walangsungsang menjabat sebagai Paraksak Bumi. Pada suatu waktu, Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati yang tinggal di Pasambangan menganjurkan agar Raden Walangsungsang pergi menunaikan haji ke Mekah, yang saat itu banyak kapal yang akan menuju ke Arab. Setelah melaksanakan haji selama 3 bulan, Raden Walangsungsang digelari Haji Abdullah Imam dan kembali ke Pulau Jawa melewati Campak dan sebagai Adipati Cirebon atau penguasa sempat berguru pada Syekh Maulana Ibrahim Akbar di Campak. Selanjutnya adalah penyebaran Islam di Cirebon. Dalam menyebar agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Adapun ragam metode dakwah menurut Dandan beliau sebagai berikut. Metode Nau'idzah wa Mujahadah Billatihi. Dasar metode ini merujuk pada Al-Quran surat Al-Nahl ayat 125. Yang artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang kedua, metode Al-Hikmah sebagai sistem cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggari secara populer, aktif, dan sensasional. Yang ketiga, metode Tadarruj dan Tarabiyatul Ummah berguna sebagai proses klarifikasi yang sesuai dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan diakhiri dijalankan oleh masyarakat secara teratur. Yang keempat adalah metode pembentukan dan penanaman kader serta menyebar juru dakwah ke berbagai daerah. Tempat yang dituju ialah daerah yang sama sekali kosong dari pengaruh Islam. Yang kelima adalah metode kerjasama. Dalam hal ini diadakan berbagai tugas masing-masing para wali dalam mengislamkan masyarakat tanah Jawa. Yang keenam adalah metode musyawarah. Para wali sering berjumpa dan bermusyawarah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan mereka. Metode selanjutnya adalah hubungan Cirebon dengan Mataram. Cirebon adalah sebuah kesultanan merdeka setelah runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1546. Kekalahan panjang dari Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati
Raden Sutawijaya pada tahun 1580 menjadi awal kebangkitan Mataram dalam menghegemoni politik di Pulau Jawa. Ditambah pula ancaman dari VOC yang berusaha menguasai pedagang di Pulau Jawa dan Nusantara sejak tahun 1602. Cirebon dilepas dari pengaruh Mataram dikarenakan dua hal. Pertama, karena posisi Cirebon strategis, dan kedua, karena Cirebon merupakan daerah terkuat milik Mataram yang ada di sebelah barat setelah Karawang jatuh ke tangan VOC sejak tahun 1677. Sebab utama dipisahnya Cirebon dari pengaruh Mataram oleh VOC karena Cirebon mempunyai potensi militer dan ekonomi bagi Mataram, sehingga VOC berkeinginan agar munculnya konflik yang lebih besar. Materi selanjutnya adalah hubungan antara Cirebon dengan Banten. Hubungan antara Cirebon dengan Banten diawali dengan penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1522. Beliau tidak datang sendiri. Waktu itu Syekh Syarif Hidayatullah membawa serta putranya yakni Maulana Hasanuddin. Syiar yang dilakukan Sunan Gunung Jati perlahan tapi pasti akhirnya dapat diterima oleh masyarakat, dan pengaruh pun kian menguat di pengunjungan abad 15. Sultan Banten menjanjikan hadiah 2.000 rial sehelai kampung kain kebesaran apabila memenangkan peperangan. Setiba di pelabuhan Tanara, Australia menunggu sambil bersembunyi di Tanjung Gede. Narapaksa dan Wirapaksa bersembunyi di muaran Pasilian pada pagi hari sebagai pasukan Cirebon di bawah Panjangan Jiwa memasuki pelabuhan Tanara. Mereka disegap Panjang Jiwa menyerah pada Wirapaksa, dikirim pada Sultan Banten yang mengampuninya. Ketika orang Cirebon lainnya tiba, mereka melihat senjata terapung. Cirebon sendiri itu bukan karena kekalahan dalam perang, namun disebabkan perpecahan yang terjadi di dalam kerajaan. Latar belakang keruntuhan ini disebabkan oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I yang merupakan penguasa Mataram. Materi selanjutnya adalah terpecahnya kerajaan Cirebon. Terpecahnya Kesultanan Cirebon menjadi 4 kesultanan, yaitu Kesepuhan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kacirebonan, dimulai setelah wafatnya Pangeran Girilia. Terpecahnya pertama terjadi pada tahun 1678, hingga terjadinya serangkaian perjanjian yang terjadi Cirebon dengan VOC. Perpecahan kedua dimulai ketika Sukta Anom I meninggal dunia pada tahun 1723. Perpecahan Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari kecampur tangan pengaruh Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Baik Kesultanan Banten ataupun Mataram mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai Cirebon. Hal ini tentu saja dikarenakan letak Cirebon yang strategis bagi jalur pedagang internasional, serta dapat dijadikan pangkalan militer untuk keamanan. Pecahnya Kesultanan Cirebon berpengaruh dalam bidang sosial, yaitu adanya perubahan status sosial masyarakat Cirebon dan konflik sosial yang ada dalam keluarga keraton. Materi selanjutnya adalah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Proses pendirian Keraton Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang pada tahun 1430 sampai 1479. Ialah adalah putra sulung dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subalara, seorang putri dari Ki Gendeng Tampa. Raden Walangsungsang atau yang biasa disebut sebagai Pangeran Cakrabuana memiliki 2 orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kiang Santang. Sebagai anak sulung, Pangeran Walangsungsang seharusnya memiliki hak atas tata kerajaan Pajajaran, namun karena ia memeluk agama Islam yang diwarisi oleh ibunya posisi putra mahkota, akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, yaitu anak dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Catri Manikmaya.
Sunan Gunung Jati memerintah dari tahun 1479 sampai 1568 di bawah kepemimpinan Kesultanan Cirebon, memasuki masa jayanya. Segala sesuatu mulai dari agama, politik hingga perdagangan perkembangan Islam semakin populer dan memeluknya semakin banyak. Materi selanjutnya adalah perang melawan rakyat Cirebon, Perang Kedondong. Pada tahun 1802 sampai 1812 Masehi terjadinya peperangan Kedondong atau perlawanan rakyat Cirebon terjadi selama 2 periode, yaitu periode pertama dipimpin oleh Bagus Rangi dan selanjutnya periode kedua dipimpin oleh Bagus Jombi dan Bagus Serit. Salah satu gerakan perlawanan terhadap penjajah yang cukup besar adalah gerakan perlawanan rakyat Cirebon pada tahun 1802 sampai 1818 Masehi dan dikenal juga dengan Perang Kedondong. Perlawanan ini dinominasikan oleh rakyat Cirebon yang telah lemah dari segi ekonomi. Perlawanan pun terhenti saat setelah Bagus Rangi tertangkap dan kembali munculnya pada tahun 1816 sampai 1818. Banyak sekali bupati-bupati dari wilayah yang berusaha melakukan perdamaian. Materi selanjutnya ialah VOC. Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat mulai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi. Pada zaman VOC, daerah Cirebon menjadi pusat peniagaan Belanda di daerah antara Batavia dan Jepang. Banyak negara luar yang ingin menguasai Cirebon. Salah satu alasannya adalah keberadaan pelabuhan yang penting dalam jalur perdagangan dunia. Hal ini yang menyebabkan Cirebon menjadi tempat perebutan 3 kuasa besar, yaitu Mataram Islam, Kesultanan Banten, dan VOC. Selanjutnya ialah Hindia Belanda. Pengaruh Belanda di Cirebon awalnya hanya sebatas pedagang antara VOC dan pelabuhan Cirebon atau saling membantu antara kerajaan Cirebon dan Company. Masuknya kekuasaan kolonial Hindia Belanda ke dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cirebon ternyata mengambil tanaman baru kepada masyarakat dan proses tidak hanya sekedar menggunakan tanaman jenis baru, tetapi juga memberikan dampak pada pola pertanian tebu. Materi selanjutnya adalah penduduk Jepang. Pada saat itu adalah menyerahkan Kementerian Hindia Belanda kepada bala tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1949 di Kalijaga, Sumbang. Berarti berakhirnya pemerintah kolonial Belanda. Tidak berhenti sampai di sini, pemerintah militer Jepang juga mengusahakan pertanian untuk dapat memahami gagasan Jepang dan teknik pertanian. Dengan kondisi tanah yang relatif subur, Cirebon merupakan salah satu dari 3 kepresidenan penghasilan beras terbesar di Pulau Jawa, dengan produksi padi mencapai 13.900 dan pada tahun 1940 Cirebon berada pada peringkat ketiga penghasilan padi terbesar di Pulau Jawa setelah Keresidenan Jakarta dan Piangan. Materi selanjutnya adalah etnisitas masyarakat Cirebon. Istilah etnis atau etnisitas dalam bahasa Inggris disebut dengan ethnicity, ethnic group atau identity. Kata ini diambil dari kata ethos dalam bahasa Yunani. Fungsi yang paling umum dipakai adalah bahwa nama, nilai-nilai sikap, dan perilaku yang ditampilkan oleh individu kelompok etnis tertentu merupakan tipikal etnis yang bersangkutan di mana individu itu berasal. Materi selanjutnya